Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi class, welcome with me, Geninggita Nur Imani. So, today we are going to talk about simple present tense. The first thing first to learn about simple present tense is the function. Apa sih fungsi simple present tense dalam pembelajaran kita kali ini? Yang pertama, membahas tentang habitual atau kebiasaan. Nah, kebiasaan ini masih dilakukan sampai sekarang ya teman-teman. Misalnya, setiap hari Ani berjalan ke sekolah. Nah, itu kebiasaan yang masih dilakukan sampai sekarang. Fungsi yang kedua adalah general truth atau kebenaran umum. Contohnya, the sun rises from the east. Jadi, ini tuh fakta yang sudah dipastikan kebenarannya begitu. Dan yang ketiga adalah fact. Nah, simple present tense ini fungsinya untuk mengungkapkan sebuah fakta. Contohnya, Jokowi is the 7th President of Indonesia. Nah, ketiga ini teman-teman, tiga ini merupakan fungsi dan simbol dari simple present tense itu sendiri. The next we are going to learn about time signal. What is time signal? Time signal itu ciri-ciri teman-teman. Jadi apa sih ciri-ciri yang bisa kita titii dari simple present tense ini? Nah, ada beberapa kata-kata dalam suatu kalimat yang mana jika ada kata tersebut sangat bisa dipastikan itu simple present tense. Contohnya usually, always, often, never, sometimes, every, a week, a day, an hour, kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini sebagai ciri-ciri aja agar mempermudah teman-teman ketika ketemu soal nih. Oh, kok ada kata-kata kayak gini nih. Wah, ini berarti simple present tense. Nanti baru deh kita hafalin rumusnya simple present tense itu apa aja. Now we are going to move the form. Nah, simple present tense ini punya 3 form teman-teman. Ada positif, negatif, sama question form. Yang bisa diingat pertama kali adalah simple present tense itu semuanya pakai verb 1. Jangan pakai verb yang lain, semuanya pakai verb 1. Cuman penataannya aja yang berbeda. Kita fokus ke positive form dulu. Nah, kita ada subject nih teman-teman. He, she, it. Kalau ada subject he, she, it, formulanya berarti pakai first form of verb atau verb 1 yang biasa kita kenal sebagai verb 1 ditambah s, es, atau ies. Contohnya, she starts new diet. Nah, subjeknya kita pegang dulu nih. Subjeknya she. She suka es. Berarti verb 1 tambah s. She starts new diet. What about the other subjects? Nah, ini. They, we, I, you. Kalau orang Jawa lebih mudah menghafal dengan kalimat Dewi Ayu. Dewi Ayu gak suka es, nanti pilek. Dewi Ayu gak suka es, makanya formulanya cukup subjek ditambah verb 1. Contohnya, you start new diet. Nah, subjeknya apa nih? You. Dewi Ayu. Oh, Dewi Ayu. You itu masuk di subjek yang gak suka es, berarti cukup pakai verb 1 aja. You start new diet. Gampang kan? Now, move to the negative forms. Sama nih teman-teman subjeknya, he, she, it. Nah, di tengah-tengahnya ada kata doesn't, does not, atau disingkat jadi doesn't. Baru diikuti verb 1. Contohnya, she does not start new diet. Subjeknya she. Gampangannya gini teman-teman. Does itu kan pakai es tuh. She kan suka es tuh. Berarti pakainya does. Does atau does not. Start. Karena udah pakai es, verbnya nggak usah ditambahin es. Nanti pilek kalau kebanyakan pakai es gitu. Kalau subjeknya Dewi Ayu, pakainya apa juga does? No. Kita pakai don't atau do not. Baru verb 1. Contohnya apa nih? You do not start new diet. Subjeknya you. Jadi nggak usah pakai s. Karena dia nggak suka es. Pakainya
do not start gitu. Now the question form. Subjek masih sama, subjeknya selalu sama, he, she, it. He, she, it ini bisa diganti ya teman-teman. He-nya itu bisa diganti nama orang, she-nya juga begitu, it-nya juga mungkin hewan. Nah itu juga bisa masuk ke kategori it. Nah kalau question form, subjeknya ada di tengah teman-teman. Yang di awal karena he, she, it suka S, pakainya does. Habis itu baru diikutin verb 1. Nah ini contohnya. Kalau she starts new diet, ini kan positive form. Kalau diubah jadi question form, starts-nya ini dipisah. Jadi does sama start. Kayak gini. Nah, she-nya di tengah, subjeknya ada di tengah. S-nya ini dipecah jadi does. Start-nya setelah she. Does she start new diet? Question form seperti ini. Lalu kalau Dewi Ayu kayak gimana? Sama teman-teman, tapi pakainya do. Karena Dewi Ayu nggak suka S, jadi pakainya do bukan does. Contohnya, nih kalau positive formnya you start new diet, tinggal ditambahin aja depannya. Do you start new diet? Nah, udah jadi deh question form. Gampang kan teman-teman, tinggal dihafalin aja, simple kok ini. Now we are going to practice time. Di sini saya sudah menyiapkan soal. Kita latihan bareng-bareng. Yang pertama, she blah 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 her dog every day. Apa yang bisa kita petik dari kalimat di atas? Yang pertama, nih analisisnya nih sekalian ya. Every day. Nah, time signal. Jadi jadinya nih every day. Every day, berarti ini simple present tense. Langsung aja, rumus simple present tense apa? Pokoknya pakai verb 1 gitu aja. Tinggal dicek subjeknya apa. Oh, subjeknya she. She berarti suka S nih, berarti verb 1 ditambahi S atau ES. Cari deh itu, yang di pilihan ganda itu. Feeds, ya jawabannya C teman-teman. Benar, pinter semua. Yuk yang kedua yuk. I blah 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 always blah 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 to the dentist. Nah, ini pasti simple present tense. Why? Because in this sentence the time signal always. Nah, time signalnya always. Setelah itu kita pegang subjeknya apa? Subjeknya I. Kalau I nggak suka S, berarti pakai verb 1 doang, nggak usah ditambahi S. Karena di pilihan ganda ini merujuk ke negative form, berarti pakainya do not. Kenapa nggak doesn't? Ya karena I nggak suka S, karena I ada di antara Dewi, Ayu yang nggak suka S. Jadi jawabannya antara A or C. A or C nih. Setelah itu kita baru cari verb satunya. Karena rumus simple present tense selalu menggunakan verb 1. A or C. Karena si when ini verb 2, maka jawabannya A. I do not always go to the dentist. Gampang kan? Yuk ke soal ketiga. Tom and I usually blah 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 together. Usually, time signal, usually, berarti ini simple present tense. Of course, formulanya pakai simple present tense, which is verbnya pakai verb 1. Ini analisisnya. Setelah itu kita cek subjeknya. Tom and I. Berarti ini kan jamak nih teman-teman. Tom and I. Ini bukan he, bukan she, bukan it. Karena subjeknya jamak. Kalau jamak, kita menggunakan antara Dewi Ayu. Karena Tom and I berarti merujuknya ke subjek we. Nah, we kan gak suka S nih teman-teman. Berarti jangan pakai doesn't, pakainya do or don't. Nah, ini kan pilihan gandanya udah pas semua ini, do or don't. Tinggal kita tentuin nih verb satunya nih, karena simple present tense selalu menggunakan verb 1. Mana nih yang verb 1 nih?
Karena ini antara C or D, ya kan? Serves atau serve. Yang C pakai S, yang D nggak pakai S. Kita cek lagi subjeknya. Karena subjeknya we, which is we, nggak suka S, berarti jawabannya D. Tom and I usually don't serve together. Gampang ya teman-teman, tinggal praktis sendiri. Nah, di sini saya udah menyiapkan 4 question, bisa buat latihan teman-teman semua. Kalau sudah ketemu jawabannya, you can comment in the down below the box, comment box ya. Nah, bisa di pause, dikerjain buat praktis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.